Selamat pagi Sobat PAL, dimanapun kalian berada, bersama saya Yusinisa. Hari ini saya sedang berada di salah satu kota di mana salah satu produk unggulan PT PAL Indonesia yang bekerja sama dengan BPPT, yakni Tsunami Early Warning System telah dideploy atau dikenal juga dengan Inaboy TEWS. Ya benar banget, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Malang, tepatnya di kantor Bupati Kabupaten Malang. Nah, mau tahu kan gimana proses deployment Inaboy TEWS serta dampak yang dirasakan oleh pemerintah sekaligus masyarakat sekitar dengan adanya Inaboy TEWS di perairan Malang? Yuk kita langsung aja wawancara langsung dengan Bupati Malang, yaitu Bapak Sanusi. Potensinya cukup banyak ya, dari segi keluasan lahan itu ada 350.000 hektar, dari jumlah penduduk sekitar 3 juta, dari luas desa jumlah desanya 378 dan 12 kelurahan, itu panjang pantai 130 kilo dari Blitar sampai Lumajang. Pegunungannya cukup banyak, ada gunung berapinya, ada Semeru, ada Gunung Bromo, juga sebagian ke Kabupaten Malang, dan juga ada Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ya, di hutannya cukup banyak, dan Kabupaten Malang ini hidup di lembah cekungan antara Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan Pegunungan Malang Selatan. Cuman di Malang potensi banjir itu jarang, hanya ada di daerah tertentu di Rawateratai yang merupakan cekungan dan muara dari gunung di atasnya, utamanya di Sumawi. Jadi kalau longsor itu di daerah Pujon yang sering longsor, itu di sana karena memang jalannya diapit oleh tebing-tebing yang ada arus Sungai Kuto itu agak deras juga, dan di atas ada pegunungan, kalau di atas hujan pasti ada longsor di bawahnya. Untuk gempa itu hampir 2 tahun sekali itu ada gempa besar ya, yang di Malang Selatan itu sering menjadi pusatnya gempa karena mungkin itu ada di lempengan Indo-Australia itu, sehingga sering gempa di Malang. Tapi yang besar itu tahun berapa, 64 ya, saya masih kecil, itu besar. Kemarin enggak begitu besar, banyak rumah yang enggak retak. Tapi yang terakhir ini bulan berapa? April kemarin itu di Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampit itu sama Sumber Manjing itu kena gempa agak besar, hingga dampaknya itu 2 tahun sekali itu ya. Cuman yang kemarin agak besar ya. Kalau sebelumnya kecil-kecil ya. Cuman tsunami belum yang besar ya, cuman terjadi di 94 di Kondang Merak di Tamban itu, cuman enggak sampai 1 meter lah naik ke atas. Nah, sudah dikategorikan tsunami itu bersamaan dengan yang di Aceh itu, bukan? Aceh 2004. Dari pemerintah Kabupaten Malang bersama BNPB melibatkan semua stakeholder, masyarakat, pemuda, dan tokoh di desa, utamanya Karang Taruna dan daerah-daerah yang rawan bencana itu. Kita bentuk daerah tangguh bencana, apa istilahnya? Destanal. Ya, itu dilatih di Rawateratai itu, mereka sudah dibiasakan kalau ada bencana banjir harus apa, kalau ada gempa harus apa, itu dilatih oleh BNPB. Itu hampir rutin latihan setiap tahun ya. Setiap tahun bersama TNI Polri dan SAR itu latihan juga. Bahkan pernah dari SAR itu melibatkan juga pakai helikopter itu kalau latihan. Cuman yang dari laut ini belum, kapalnya belum ada supirnya ya. Kita bisa punya tapi tidak ada nahodanya. Kemarin ditawarian itu dari Pol Air untuk
Ya, sama Pak Kapolres, nanti kalau ada bencana di laut bisa dipakai. Ya. Ya, jadi kalau dari PAL mungkin ada bantuan kapal laut ya untuk besarnya untuk bencana itu. Jadi sudah banyak desa-desa kita latih untuk desa tangguh bencana, dan juga bantuan dari BMKG itu early warning system EWS untuk kegempaan itu, sama tsunami itu. Dan kadang-kadang itu masyarakat itu ada yang tidak sadar bahwa itu sangat penting, kadang dirusak yang di luar pengawasan. Tapi kalau yang di desa Tamban yang tempatnya apa tuh yang untuk satelitnya apa ya, jadi untuk buoynya ya itu masih di desa itu bisa terawat, tapi alat detektor yang di tengah itu kadang-kadang ya diganggu sama nelayan maupun anak-anak usil. Dan BMKG juga memberikan EWS itu tentang kegempaan di kantor Panjen, itu bisa deteksi juga untuk gempa se-Indonesia. Ini terus disosialisasikan oleh pemerintah setempat, Muspika dan Camat dan Ramil Kapolsek untuk mensosialisasikan tentang betapa pentingnya early warning system ini untuk keselamatan bersama. Sehingga dengan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat sekitar, utamanya yang sering kejadian di Tamban, itu dibuat milik bersama, sehingga semua ngawasi. Kalau ada yang merusak, justru masyarakat itu sendiri yang bertindak gitu. Di samping nanti kalau proses berikutnya diserahkan ke kepolisian. Dan ketika pemasangan kita datang rame-rame supaya nanti masyarakat tahu bahwa itu adalah milik negara untuk kepentingan keselamatan manusia, maka semuanya harus menjaga gitu. Ya, ini bagi pemerintah daerah itu sangat efektif untuk memberikan peringatan dini, sehingga kalau ada sinyal akan ada bencana dari BNPB maupun dari satlak lainnya segera bisa dikoordinasikan. Tanpa itu kita nggak tahu kalau mau ada bencana, tapi kalau ada early warning kan sebelum kejadian sudah ada peringatan dini, sehingga bisa menggerakkan dulu kesiapan untuk menangani bencana itu, untuk meminimalkan risiko, utamanya risiko terhadap manusia. Apa yang kita lakukan selama ini, jadi jawaban itu ya dengan bukan diada-ada, memang aslinya di bawah. Ditanya siapapun yang terlibat dalam kebencanaan mesti sama, karena memang itu sudah dipraktekkan dan dilakukan setiap saat untuk membuat desa tangguh bencana itu. Ya, kita melanjutkan dari kepemimpinan sebelumnya yang diinisiasi oleh BNPB, baik dari kabupaten maupun dari pusat. Itu berkolaborasi dengan TNI Polri agar ketika ada bencana semua lini itu udah memang bisa secara serentak bersama-sama, sehingga ketika ada bencana kita bahu-membahu semua komponen yang ada itu membantu. Seperti kejadian gempa, TNI Polri bersama Pemda itu gerak bersama sehingga cepat tertangani. Masyarakat bisa begitu itu kalau memang pemimpinnya bisa demikian. Artinya kalau di kabupaten ada Forkopimda, Bupati, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, dan Ketua DPRD serta pengadilan. Itu kita upayakan ketika ada kegiatan yang memerlukan penanganan khusus, kita turunnya bareng. Ketika ada gempa diberitahu jam 3, jam 4 saya, Pak Kapolres, Pak Dandim sama Kejaksaan udah langsung ke lokasi bareng-bareng dan mengomando kekuatan yang ada di situ untuk semua bergerak. Nah, itu artinya memang karena Forkopimdanya jadi satu, yang lain otomatis
menyatu semua ini. Kalau menurut saya semua ini bisa ditangani dengan gotong royong dan kebersamaan. Bersama kita pasti bisa. Pesan saya kepada semua masyarakat dalam menghadapi bencana, ikutilah petunjuk dan program dari pemerintah, karena pemerintah akan memberikan pelayanan yang terbaik dan menyelamatkan masyarakat. Terima kasih. Nah, itu tadi diskusi kita bersama Bupati Malang, Bapak Sanusi. Semoga ke depan INA-TWS mampu memberi kontribusi dalam memitigasi bencana tsunami di Kabupaten Malang. Yuk kita dukung terus PT PAL untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa. Bye-bye.